Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rico Star. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan bermanfaat, yaitu tentang berpikir positif dan memiliki sikap positif. Ini adalah keterampilan yang bisa membantu kita menjadi lebih bahagia dan produktif, terutama bagi Anda yang bekerja sebagai ASN atau di lingkungan profesional. Pernahkah Anda merasa kewalahan dengan tekanan pekerjaan atau sulit bekerja sama dengan rekan kerja? Ternyata pola pikir dan sikap yang kita miliki bisa mempengaruhi bagaimana kita merespons situasi tersebut. Jadi di video ini kita akan membahas cara mengubah pola pikir Anda menjadi lebih positif dan bagaimana sikap positif dapat membawa dampak besar dalam kehidupan dan pekerjaan Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Apa itu berpikir positif? Berpikir positif bukan berarti Anda harus selalu merasa bahagia atau mengabaikan masalah. Sebaliknya, berpikir positif adalah tentang melihat situasi dengan cara yang lebih konstruktif dan berfokus pada solusi daripada terjebak dalam masalah. Contoh nyata, bayangkan Anda sedang menghadapi proyek besar dengan tenggat waktu yang sangat ketat. Alih-alih panik dan stres, cobalah ubah cara pandang Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa peluang yang bisa saya ambil dari situasi ini? Atau apa langkah yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Langkah-langkah untuk berpikir positif. 1. Tantang pikiran negatif. Setiap kali pikiran negatif muncul, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Atau apa buktinya? 2. Latih diri untuk bersyukur. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Ini akan membantu Anda melihat sisi positif dari hidup Anda. 3. Fokus pada solusi, bukan masalah. Daripada mengeluh tentang apa yang salah, fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaikinya. Sekarang kita beralih ke sikap positif. Sikap adalah cara kita merespons situasi dan orang lain. Ketika Anda memiliki sikap positif, Anda lebih mudah bekerja sama dengan rekan kerja, lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan lebih dihargai oleh orang-orang di sekitar Anda. Bagaimana mengembangkan sikap positif? 1. Empati. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Ini akan membantu Anda lebih memahami dan menghargai perasaan orang lain. 2. Komunikasi yang konstruktif. Hindari gosip atau berbicara buruk tentang rekan kerja. Sebaliknya, fokuslah pada komunikasi yang membangun. 3. Teknik MPS dalam kurung melihat perspektif dan solusi. Ketika menghadapi masalah, jangan hanya melihat dari sudut pandang Anda sendiri. Cobalah berpikir dari perspektif orang lain dan carilah solusi bersama. Cerita inspiratif. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang manajer yang selalu menghadapi masalah dengan sikap positif. Alih-alih menyalahkan timnya ketika proyek gagal, dia mengajak timnya untuk belajar dari kesalahan dan menemukan cara agar tidak mengulanginya. Hasilnya, tim tersebut menjadi lebih solid dan produktif. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita terjebak dalam pola pikir atau perilaku negatif yang menghambat kemajuan kita. Berikut adalah beberapa teknik untuk mengatasinya. 1. Beta Box Teknik. Ini adalah metode di mana Anda menuliskan pikiran negatif yang muncul, kemudian tanyakan pada diri sendiri apakah pikiran tersebut benar-benar valid atau hanya asumsi belaka. 2. Latihan visualisasi positif. Bayangkan skenario terbaik dari situasi yang sedang Anda hadapi. Ini dapat membantu Anda merasa lebih tenang dan percaya diri. 3. Teknik napas dalam. Ketika Anda merasa stres atau marah, ambil beberapa napas dalam. Ini akan membantu menenangkan pikiran Anda dan merespons situasi dengan lebih baik. Terakhir, mari kita bahas bagaimana Anda bisa menerapkan pola pikir dan sikap positif di tempat kerja. Tips praktis. 1. Mulailah hari dengan pikiran positif. Sebelum memulai hari, katakan pada diri sendiri, hari ini saya akan melakukan yang terbaik dan tetap positif. 2. Bangun hubungan baik dengan rekan kerja. Jangan ragu untuk memberikan pujian atau apresiasi kepada kolega Anda.
Ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif. 3. Fokus pada pertumbuhan pribadi. Alih-alih hanya fokus pada hasil, nikmati proses belajar dan perkembangan diri. Kesimpulan, pola pikir dan sikap positif adalah keterampilan yang bisa dikembangkan. Dengan melatihnya secara konsisten, Anda akan menjadi pribadi yang lebih bahagia dan produktif, baik di tempat kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, manajemen kinerja yang baik bukan hanya tentang menilai karyawan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa membantu setiap individu untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Dengan menerapkan langkah-langkah yang sudah kita bahas, Anda tidak hanya akan meningkatkan kinerja karyawan, tetapi juga memperkuat kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada rekan-rekan Anda. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah tentang pengalaman Anda dengan penilaian kinerja. Saya ingin mendengar cerita dan pandangan Anda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Saya harap Anda mendapatkan banyak wawasan baru tentang berpikir kritis, berpikir kreatif, dan membangun pola pikir positif. Kita semua tahu dunia kerja seringkali penuh dengan tantangan, tekanan, dan kesulitan. Namun bagaimana kita merespon semua itu sangat ditentukan oleh cara kita berpikir dan sikap kita terhadap situasi yang dihadapi. Kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, tapi kita bisa mengontrol cara kita merespons. Dengan memiliki pola pikir positif, Anda bisa mengubah tantangan menjadi peluang dan kesulitan menjadi pelajaran berharga. Di dunia yang terus berubah, keterampilan berpikir kritis dan kreatif adalah kunci untuk tetap relevan, tidak hanya dalam pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Saya ingin Anda merenungkan satu hal, bagaimana cara Anda merespons situasi sulit di tempat kerja selama ini? Apakah Anda melihatnya sebagai beban atau justru sebagai kesempatan untuk berkembang? Ingat, setiap kali Anda dihadapkan pada masalah, Anda selalu punya pilihan, apakah ingin menyerah atau melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Saya yakin dengan keterampilan yang kita bahas hari ini, Anda bisa memilih untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan positif. Berpikir kritis membantu Anda menganalisis masalah dengan lebih jernih, berpikir kreatif memberi Anda kemampuan untuk menemukan solusi baru, dan pola pikir positif membuat Anda tetap termotivasi meskipun di tengah kesulitan. Setelah menonton video ini, saya ingin mengajak Anda untuk mulai mengaplikasikan apa yang sudah Anda pelajari. Jangan biarkan ini hanya menjadi teori di kepala Anda. Cobalah ambil satu langkah kecil hari ini. Mungkin itu bisa berupa melatih berpikir kritis dengan menganalisis situasi yang terjadi di kantor, atau mungkin berpikir kreatif dengan mencari cara baru untuk menyelesaikan tugas Anda. Jika Anda menghadapi hari yang sulit, ingatlah untuk tetap berpikir positif. Alih-alih fokus pada apa yang tidak bisa Anda kendalikan, fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan. Terkadang perubahan kecil dalam cara berpikir dapat membawa dampak besar pada kehidupan Anda. Pertanyaan untuk refleksi, apa satu hal yang paling Anda pelajari dari video ini? Bagaimana Anda akan menerapkan pola pikir positif di tempat kerja mulai hari ini? Apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk melatih berpikir kritis dan kreatif? Silakan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Anda dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkan keterampilan ini di kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Richo Star. Dengan begitu Anda akan selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada konten baru yang kami rilis. Bagikan video ini kepada rekan kerja, teman, atau siapa saja yang Anda pikir bisa mendapatkan manfaat dari konten ini. Ingat teman-teman, kesuksesan itu bukan hanya soal keterampilan teknis atau seberapa cerdas kita. Lebih dari itu, cara kita berpikir dan bagaimana kita merespons tantangan yang menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Dengan berpikir kritis, kreatif, dan positif, Anda sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sukses. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan kutipan yang sangat saya sukai. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi tentang belajar menari di tengah hujan. Artinya, jangan hanya menunggu keadaan menjadi lebih baik, tetapi ciptakan perubahan dengan pola pikir yang lebih positif. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat menjalani hari-hari Anda dengan pikiran yang terbuka dan hati yang positif. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Tetap produktif, tetap positif, dan selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda.